Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, NIM 1903115, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Stikes Panakukang, Makassar. Baik, kali ini saya akan memperlihatkan baik. Untuk membuat sebuah website, terdapat dua buah komponen penting yang harus Anda miliki, yaitu domain dan hosting. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang seringkali tidak bisa membedakan antara apa itu domain dan apa itu hosting. Baik, pertama, secara singkat, pengertian domain. Nama domain adalah alamat dari sebuah website. Nama domain inilah yang akan digunakan oleh orang-orang untuk dapat mengunjungi website Anda, misalnya facebook.com, google.com, wikipedia.org, belajarbisnisinternet.com. Nah, sebenarnya domain ini adalah sebuah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah server komputer. Alamat IP sendiri merupakan sebuah susunan angka yang terdiri dari beberapa digit angka. Misalnya, alamat IP 66.220.156.68. Nah, itu adalah alamat dari server komputer facebook.com. Jadi, fungsi dari nama domain adalah untuk mempermudah pengunjung dalam mengakses dan mengingat alamat website Anda. Selain itu, apakah sewaktu-waktu Anda harus mengubah alamat IP website Anda untuk keperluan tertentu, misalnya pindah server, maka Anda tidak perlu susah memberitahu pengunjung alamat IP baru Anda, karena yang mereka perlukan hanyalah sebuah nama domain yang bisa diakses ke website Anda. Bagian dan jenis-jenis domain itu seperti top level domain, yang artinya di bagian pertama seperti .com. Terus second level domain, yang bagian kedua misalnya .co.id, .co. Nah, untuk bagian ketiga, misalnya Google. Contoh google.co.id. Nah, subdomain adalah sebuah domain yang merupakan bagian dari domain utama. Subdomain biasanya terletak di depan, sebelah kiri dari nama domain. Tujuan dari dibuatnya subdomain biasanya karena diperlukan sebuah website baru yang memiliki fungsi berbeda dengan website utama. Oke, beberapa contoh dari domain itu seperti .com, .net, .org, .gov, .biz, .info, .edu, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang apa sih itu hosting? Beberapa kali saya sempat menerima pertanyaan seperti ini, seperti yang ada di artikel ini. Misalnya, Han, saya sudah beli domain, kok website saya belum bisa diakses ya? Ya, tentu saja karena domain hanyalah salah satu komponen. Masih ada komponen lain yang perlu Anda miliki, yaitu hosting. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nama domain digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah server komputer. Nah, server komputer ini adalah ada di dalam sebuah hosting. Hosting adalah tempat untuk menyimpan data-data dari sebuah website agar dapat diakses melalui internet. Data-data tersebut dapat berupa file gambar, video, email, database, program, dan lain-lain. Hosting untuk keperluan sering juga disebut sebagai web hosting. Nah, hubungan domain dan hosting. Memiliki sebuah nama domain ibarat Anda membeli sebuah papan nama di toko, di mana sebuah papan nama di toko dapat Anda beli pada orang atau perusahaan yang menerima jasa pembuat papan nama, billboard, neon. Perusahaan pembuat papan nama ini diibarat dari register atau tempat beli domain. Nah, lebih singkatnya, domain ini seperti sebuah
alat di dalam rumah, barang-barang yang ada di dalam rumah, dan hosting ini diibaratkan sebagai rumah. Untuk Anda meletakkan barang-barang Anda harus memiliki rumah. Jadi Anda harus membeli rumah terlebih dahulu. Singkatnya seperti itu. Oke. Jadi setelah Anda memiliki sebuah domain, langkah selanjutnya adalah meletakkan domain tersebut pada sebuah hosting. Kemudian Anda bisa mulai membangun website Anda. Baik, untuk penyedia layanan hosting, yang pertama di sini saya akan menggunakan Exabytes. Kita bisa membuat hosting di sana. Exabytes ini. Nah, saya masuk di sini ya. www.exabytes.co.id. Nah, inilah tampilan dari Exabytes itu sendiri. Di sini kita bisa cek dan pesan domain. Kita bisa cek alamat domain di bagian sini. Nah, terus fitur yang ditawarkan di sini ada domain. Nah, kita bisa melakukan pendaftaran domain di sini, yaitu daftar domain ID, daftar domain populer, domain Asia, domain premium, transfer domain, perpanjangan domain, domain privacy protection. Coba kita klik yang ini ya, yang daftar domain.id. Nah, di sini bisa terlihat harga terbaik dari domain.id sendiri adalah 180.000 per tahun. Di sini ada tingkatan tarif dari domain ID itu sendiri. id.co.id, .my.id. Nah, ini dia. .web.id. Seperti itu. Terus ada daftar domain populer juga. Domain di populer ini cukup murah ya. Di sini ada 97.700 per tahun. Dan ini ada registrasi domain yang ditawarkan. Ini domain yang populer menurut Exabytes. .id 180.000, .co.id 270.000. Oke. Selanjutnya domain Asia. Di sini kita bisa mencari nama domain atau mengecek nama domain. Di sini ada untuk domain Asia ditawarkan 47.700 per tahun. 2 tahun itu 165.000 per tahun. Kalau per 2 tahun ini untuk 5 tahun 165.000 per tahun. Per tahunnya. Oke, untuk yang premium itu sendiri nah ini ya yang ditawarkan untuk premium domain ID. Nah, ini dia harga dari premium domain.id untuk identitas online kita nih. Ada .id, dia 1 tahun 585.600.
ada yang renewalnya juga, ada yang untuk transfernya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dicek di langsung ke exabytes.co.id. Nah, di sini ada yang untuk transfer domain, perpanjangan domain, ada domain privacy protection. Coba kita buka yang ini ya. Nah, di sini ada informasi untuk melindungi rahasia dari publik informasi kita. Nah, ini ada langkah-langkahnya dari Exabytes sendiri. Ini alasan kenapa kita harus memiliki domain privacy protection. Selanjutnya kita ke hosting SSD. Nah, di sini hosting SSD ada yang untuk web hosting, cocok untuk website pribadi, ada yang untuk funnel hosting, platform funnel hosting berkecepatan tinggi, ada yang untuk web hosting Windows, cocok untuk contohnya AS.NET, .ASP, atau MS.SQL. Nah, di sini juga ada WordPress hosting, SSD, ada WooCommerce hosting, ada reseller hosting. Nah, untuk web solutionnya sendiri ada GrowPro, paket hosting, plus domain untuk profesional. Ada pindah hosting, kita bisa melakukan pindah hosting ya. Pindah ke Exabytes dapat potongan 50.000. Ini sedang ada promo. Terus backup restore-nya juga ada ya, backup otomatis harian untuk website dan email. Coba kita buka yang web hosting SSD yang sedang promo ini. Untuk melihat fitur di dalamnya itu dan penawarannya, kita bisa langsung mengklik dan akan muncul seperti ini. Ada pilihan di sini, garansi. Ada pilihannya. Nah, ini dia paket hosting bisnisnya. Ada Ibis 2 Pro, fitur terlengkap plus akun manager, ada bisnis online yang bisa kita mulai dari 69.900, ada yang sesuai untuk landing page dan web sederhana yaitu 13.900 per bulan. Terus ada yang performansi maksimal bisnis hanya 389.900 per bulan. Di sini sudah tampak jelas ya dari masing-masing penawarannya, fitur yang ditawarkan seperti apa. Ada 200.000 pengunjung, unlimited domain, ada yang 60 domain, 2 domain, unlimited domain, dan masih banyak lagi fitur dari setiap penawarannya. Oke, kita ke server. Nah, di sini di server juga banyak fitur, yaitu ada yang cool VPS SD, VPS Windows SSD, VPS SSD dengan flash, ada yang basic web security, ada website scanner juga, ada filter email spam juga. Nah, ini sangat recommended sekali ya untuk kita gunakan. Ada dedicated server, ada dedicated email server, server sekolah, advanced web security, perlindungan daftar, solusi server. Di sini banyak sekali, ini bisa kita buka juga untuk kita lihat fiturnya. Misalnya Cool SSD. Nah, hosting Linux Manager VPS Indonesia 100% SSD super cepat. Ini yang ditawarkan. Nah, paket untuk VPS Linux sendiri
Ada yang SSD 1 50.000 per bulan, ada yang SSD 2 100.000 per bulan, ada yang SSD 4 200.000 per bulan, ada yang SSD 8 400.000 per bulan. Nah, eee, fitur selanjutnya ada website dan, marketing. Di sini disediakan layanan desain website, datang dengan desain, copyright, dan perawatan website, ada layanan desain logo, layanan desain toko online, eee, website builder buat website. Nah, di sini tadi ada yang, mmm, Facebook ADS, Google ADS. Terus di sini tersedia email and Office, di mana email dan Office itu sendiri, eee, dengan backup hariannya email marketing ini tingkat penjualan dengan email marketing. Terus email transaksi platform serbaguna yang dikembangkan sesuai permintaan Anda. Nah, terus untuk yang Office and Business-nya sendiri ada aplikasi Office pada perangkat apapun yaitu Office 365. Terus Hello Signature yaitu pekerjaan legal gaji lebih cepat selesai dengan e-signature. Terus ada Dropbox Business juga. Nah, kita buka salah satunya ya. Untuk melihat fitur dan penawaran di dalamnya, kita tinggal mengklik. Contohnya seperti email bisnis. Nah, untuk email bisnis yang mengerti kebutuhan bisnis Anda, dapatkan email@perusahaananda.co.id. Ini contoh kolaborasinya ya. Terus, paket hosting email bisnis yang dihadirkan di sini, ini adalah fiturnya akses email di mana saja, kalender tugas, kontak, fitur keamanan, dan anti spam. Terus ada pilihan paketnya juga. Ini ada 84.000 per bulan yang ditawarkan itu penyimpanan 25 GB, SSD, Smarter Mail, Webmail, konferensi video, security and anti-spam features, tersedia backup, tersedia Microsoft Outlook dapat dikonfigurasi juga. Nah, itu penjelasan tentang Exabytes. Nah, untuk layanan hosting berikutnya, saya akan menggunakan Domainesia. Saya tinggal mengklik di sini, Domainesia. Nah, kita masuk ke domainesia.com. Ini adalah tampilan dari Domainesia, di mana di sini kita bisa ketik nama domain jika kita sudah punya domain. Terus ini ada fiturnya juga, SSD super cepat, 100% enterprise SSD untuk performa website cepat kilat, ada instant deploy, mendukung IPv6, ada backupnya juga, garansi uang kembali, gratis domain dan gratis SSL, terus unlimited bandwidth, ada passionate support, ada 5 lokasi server, bebas pilih lokasi server di Indonesia, Singapura, Jepang, Inggris, dan Amerika. Nah, untuk produk layanannya sendiri ini ada mulai dari 11.000, 43.000, ada yang 160.000 per bulan. Untuk fiturnya sendiri di sini ada domain. Ini adalah nama-nama domain. Kita lihat domain yang disediakan ya. Nah, ini adalah daftar domain yang disediakan. Terus ada daftar harga. Transfer perpanjangan ini banyak sekali yang ditawarkan oleh domainesia.com ini. Ada sampai berapa slide ini? Banyak ya. Terus untuk hosting sendiri,
Di sini ada penawaran untuk web hosting dengan SSD performance tinggi dalam infrastruktur Gold. Di sini ada ekstra 20.000 per bulan, ada super 43 per bulan, ada yang monster 80.000 per bulan. Untuk fitur yang disediakan di setiap paket ini bisa kita lihat di sini ya, tampak dengan jelas. Paket hosting bisnis juga ada mikro, mega, ada giga, ada exa. Nah, ini dia fitur yang disediakan juga untuk hosting di Domainesia ini. Sama seperti yang tadi. Ini ada antivirusnya, ada garansi 99,9% uptime, backup harian ke Gold, dan masih banyak. Sekarang kita ke web. Di sini ada web fitur unggul. Di sini instant deploy, monitor keamanan, garansi uang kembali. Dan ini ada banyak ya, ada WordPress, Drupal, Joomla, Ghost. Terus di Gold VPS-nya sendiri, tampilannya seperti ini. Ada paket harganya juga untuk pilih Gold VPS sesuai dengan workload aplikasinya. Ini ada plan-nya, ada memorinya, ada CPU-nya, ada data transfernya, ada SSD disk-nya, harga per bulannya. Jadi ini yang ditawarkan oleh Gold VPS dari Domainesia. Untuk layanan hosting berikutnya, saya menggunakan shared hosting. Shared hosting di sini saya masuk di hostgator.com. Nah, inilah tampilan dari HostGator sendiri yang tadi kita masuk ke share website hosting. Di sini ada rekomendasinya, yang recommended, headlink plan, baby plan, business plan. Hosting is even better will add these free features. Ini ada fitur-fiturnya. Unlimited storage, unmetered bandwidth, domain registration, SSL certificate, one click install juga ada. Terus di hosting. Di sini di hosting ada shared hosting, ada website builder, ada WordPress hosting. Coba kita buka untuk melihat penawarannya. Kita coba ke website builder. Di website builder ini yang ditawarkan itu Express Star, Express Site, ada Express Store. Nah, ini juga ada build a site in minutes with or as website buildernya. 1-5. Ini ada top fiturnya, Star Site Store. Bisa kita lihat ya yang tampil di layar ini adalah
tampilan dari Hostager sendiri, yaitu dari website buildernya. Terus untuk WordPress hostingnya, di sini yang ditawarkan ada starter plan, standard plan, ada business plan. Terus kita ke Pro Hosting. Di sini ada dedikasi the best input power and performance, ada VPS juga, ada untuk reseller juga. Terus di sini di domain, di sini kita bisa find a name, domain name, kita bisa tulis nama domain di sini ya jika sudah ada untuk mengecek. Terus register domain, bisa juga transport domain. Ini bisa juga tersedia di domain. Misalnya kita buka ini. Nah, ini tampilannya, domain registrasinya. Di sini bisa kita tulis domain kita jika ada. Nih, ini ada .com, .net, .rg, .site. Ada harganya juga. Fitur yang disediakan. Di support. Di sini Hostagor mensupport tampilannya dengan fitur live chat, Kelius, ada knowledge base, ada blog juga. Cukup bagus ya. Terus ada fitur affiliatesnya juga. Tampilannya sendiri seperti ini, partnered with use Aircast. Ini ini ada step 1, step 2, dan step 3-nya. Nah, untuk nama domainnya sendiri, nama domain itu ada sangat banyak ya. Di sini bisa .gov, .mobi, .in, .museum, .asia, .sch.id, .or.id, .xyz, .tv, .spatch, banyak sekali. Ini ada beberapa nama domain beserta penjelasannya. Ini sangat banyak ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini hanya ada 10, yaitu .gov. Nah, nama domain gov adalah domain yang disponsori top level di domain name system dari internet. Nama ini berasal dari kata government yang menunjukkan penggunaan yang dibatasi oleh entitas pemerintah. Nah, contohnya .gov itu sendiri seperti ini. Misalnya Algama, dia punya al.gov, alabama.gov, Alaska, alaska.gov, AS.gov yang dimiliki oleh negara-negara yang menggunakan gov untuk pemerintahannya. .gov. Nah, yang kedua itu .mobi. .mobi ini termasuk ke dalam ranah internet tingkat teratas juga ya. Nama ini berasal dari kata sifat mobile atau bergerak yang penggunaannya oleh perangkat mobile untuk mengakses sumber internet melalui web.
.mobi itu sendiri beberapa nama domain yang terjual di Mobi telah memiliki harga di kisaran $100.000 termasuk flower.mobi, sportbook.mobi, fun.mobi. Nah, untuk yang Mobi tadi, .mobi digunakan untuk keperluan mobile communication. Terus yang .gov digunakan untuk pemerintahan. Nah, untuk yang in sendiri digunakan untuk internasional. Terus ada juga yang Asia digunakan untuk domain di Asia. SCHID juga ada di sini digunakan untuk sekolah. OR.id juga ada digunakan untuk organisasi. Terus domain XYZ sendiri, domain XYZ sendiri bisa digunakan keduanya, yaitu bisnis maupun organisasi. Nah, untuk .tv, kemungkinan berarti television. Domain ini ditunjukkan untuk digunakan pada blog atau website yang berisi entertainment seperti televisi, radio, majalah, dan yang lainnya. Ini tadi SCHID merupakan singkatan dari School Indonesia atau Sekolah Indonesia. Domain ini dikhususkan untuk jenis website blog bersifat lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SLTA. Terus ini yang gov tadi sama ya penjelasannya untuk instansi pemerintah. SCH sendiri juga untuk pendidikan. Di sini saya akan memberikan contoh alamat domain, misalnya wikipedia.org. Nah, ini adalah tampilan dari situs wikipedia.org. Kemudian berikutnya contohnya adalah stikes.panakukang.ac.id. Kita coba. Oke, ini adalah tampilan dari alamat website stikespanakukang.ac.id. Di sini ada fitur beranda, PMB, tracer alumni, e-kampus, jurnal juga ada. Ini dari Stikes Panakukang. Nah, itulah video saya kali ini. Terima kasih.